Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang hidupnya terus berputar di tempat yang sama, sementara yang lain melesat menciptakan sejarah? Pikiran besar berbicara tentang ide, pikiran rata-rata berbicara tentang peristiwa, dan pikiran sempit berbicara tentang orang lain. Hari ini kita akan membedah 3 level pikiran ini melalui kacamata teologi, sejarah gereja, hingga sains modern. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada orang yang hidupnya terus berputar di tempat yang sama, sementara yang lain melesat menciptakan sejarah? Sebuah kalimat yang sering dikaitkan dengan Eleanor Roosevelt, ibu negara atau First Lady Amerika Serikat dari tahun 1933 sampai tahun 1945, pernah mengatakan sebuah kebenaran universal, yaitu pikiran besar berbicara tentang ide, pikiran rata-rata berbicara tentang peristiwa, dan pikiran sempit berbicara tentang orang lain. Namun, tahukah Anda bahwa ribuan tahun sebelum riset psikologi modern memvalidasi hal ini, Alkitab sudah memberikan cetak birunya. Firman Tuhan dalam Amsal 23 ayat 7 berkata, "Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia." Hari ini kita akan membedah 3 level pikiran ini melalui kacamata teologi, sejarah gereja, hingga sains modern. Video ini bukan sekedar motivasi, ini adalah transformasi identitas. Mari kita mulai. Level pertama, pikiran sempit yang membicarakan orang lain. Level terendah ini adalah ketika energi intelektual kita dihabiskan untuk membicarakan orang lain. Mengapa ini berbahaya secara psikologis? Studi dari University of Pavia menunjukkan bahwa bergosip hanya memberikan kepuasan dopamin sesaat, namun menghancurkan kapasitas empati, kreativitas, dan kolaborasi jangka panjang. Secara alkitabiah, saudara ingat enggak kisah Miriam dan Harun, adik perempuan dan abangnya Musa, yang mengkritik Musa karena mengambil perempuan Kus sebagai istrinya yang tertulis dalam kitab Bilangan 12 ayat 1-16. Miriam dan Harun terjebak pada subjek orang. Akibatnya mereka membangkitkan murka Tuhan atas diri mereka sendiri. Bahkan Miriam terkena kusta. Ini membuktikan pikiran yang fokus pada orang lain adalah pikiran yang penuh kecemburuan, perbandingan, dan penghakiman. Sejarah dunia juga mencatat bahwa peradaban yang runtuh dimulai dari masyarakat yang lebih tertarik pada skandal personal pemimpinnya daripada kebijakan strategisnya. Jika hari ini notifikasi ponsel Anda lebih banyak berisi gosip daripada ilmu, Anda sedang mengerdilkan potensi ilahi dalam diri Anda. Ingatlah ini saudaraku. Tuhan menciptakan Anda untuk mengelola bumi, bukan untuk menjadi pengamat kehidupan orang lain. Level kedua, pikiran rata-rata yang membicarakan peristiwa atau kejadian. Berikutnya kita naik satu tingkat, yaitu pikiran rata-rata. Memang mereka tidak lagi fokus pada gosip, tapi mereka terpaku pada kejadian atau peristiwa. Misalnya, mengapa ekonomi sekarang sulit?
Mengapa hujan terus dan menimbulkan bencana? Mengapa hidup saya begini? Orang di level ini hidup sebagai termometer, bukan termostat. Hidup mereka ditentukan oleh apa yang terjadi di luar sana. Secara teologis, ini adalah mentalitas bangsa Israel di padang gurun. Mereka hanya bisa melihat kejadian. Tidak ada air, makanan membosankan, musuh terlalu kuat. Mereka memiliki data by fakta, tapi kehilangan makna. Data dan sains, observasi ilmiah menunjukkan bahwa pikiran yang terjebak pada peristiwa masuk ke dalam survival mode. Yaitu kortisol meningkat dan otak kehilangan kemampuan untuk melihat peluang di balik krisis. Sejarah gereja mencatat jika para martir di abad pertama hanya fokus pada kejadian penganiayaan di Kolosium atau amfiteater Romawi, maka kekristenan tidak akan pernah menyebar. Namun mereka melihat melampaui kejadian itu. Jadi prinsipnya saudaraku, jangan biarkan situasi hari ini mendikte iman Anda. Kejadian bersifat sementara, tetapi ketetapan Tuhan bersifat kekal. Kita masuk ke level 3, pikiran besar yang membicarakan ide. Sekarang, mari kita naik ke level berikutnya. Inilah level para pemenang. Pikiran besar berbicara tentang ide, visi, dan nilai-nilai kerajaan Allah. Secara teologis, Allah kita ini adalah Allah ide. Sebelum dunia dijadikan, dia memiliki logos, ide atau firman. Nah, ketika Yusuf di penjara, dia tidak membicarakan nasib buruknya. Ini bicara tentang kejadian. Atau membalas saudara-saudaranya. Ini berbicara tentang orang. Tetapi Yusuf fokus pada ide tentang kedaulatan Tuhan dan ketahanan pangan bagi bangsa-bangsa. Dan jika kita melihat sejarah dunia dan gereja, mari kita lihat Martin Luther. Dia tidak hanya mengeluh tentang kerusakan moral di zamannya. Dia membawa ide besar. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, Soli Deo Gloria. Ide ini mengubah peta sejarah Eropa dan dunia selamanya. Lihatlah William Carey, bapak misi modern. Idenya adalah expect great things from God, attempt great things for God. Artinya harapkan hal-hal besar dari Tuhan, usahakan hal-hal besar untuk Tuhan. Pikiran yang besar tidak bertanya mengapa ini terjadi, tetapi bertanya ide apa yang bisa saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan melalui situasi ini. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita berpindah level hari ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah filter atau saring semua informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda. Berhenti mengikuti akun-akun gosip dan mulailah membaca buku-buku yang membahas prinsip hidup yang alkitabiah. Langkah kedua, ubah pertanyaan yang Anda ajukan. Jika terjadi masalah, jangan tanya siapa yang salah. Ini berbicara orang. Atau kenapa sial? Ini bicara tentang kejadian. Tetapi apa? Tanyalah pelajaran apa yang bisa saya ambil. Ini berbicara tentang ide. Langkah ketiga, renungkan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 adalah standar emas. Dikatakan apa? Pikirkanlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan sedap didengar.
Itulah bahan bakar pikiran besar. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, waktu kita di bumi ini terlalu singkat untuk dihabiskan membicarakan orang lain. Energi kita terlalu berharga untuk sekedar meratapi kejadian. Hari ini saya menantang Anda, jadilah pribadi yang membawa ide. Jadilah solusi, jadilah terang. Tuhan menitipkan potensi tak terbatas di dalam pikiran Anda karena Anda diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Sang Pencipta. Bangkit dan naiklah dari level gosip menuju level visi. Jika video ini memberkati Anda, bagikan kepada satu orang yang perlu mendengar pesan ini. Mari kita bangun komunitas dengan pikiran-pikiran besar yang mengubahkan dunia. Saya Pendeta Tommy Ringo. Mari kita terus berpikir besar, bertindak bijaksana, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa di video berikutnya. Amin. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.